Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Koima. Saya selaku guru Sekolah Dasar Negeri Tegarrejo, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Coba ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Coba semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Sekarang ibu akan mengaksen ya. Mengaksen. Coba dengarkan. Amri Depananda. Baik. Sekarang coba berdiri dulu, kita SBT ya, supaya kita mencarikan otak kita supaya tidak tutup atau lelah. Baik anak-anak, kita belajar harus semangat ya. Supaya apa? Supaya pintar. Jadi setiap hari kita belajar itu penuh dengan semangat, penuh dengan kemauan supaya kita lebih pintar ya. Dari hari ke hari kita akan menuju kepintaran, cerdas ya. Sekarang ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengonsepkan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan campuran dengan penyebut berbeda dari demonstrasi media konsep konkret. 2. Peserta didik dapat merasionalkan konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan campuran dengan penyebut berbeda dengan media blok pecahan. 3. Peserta didik dapat memutuskan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran dengan penyebut berbeda yang ada di LKPD. Dan itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba perhatikan video di depan. Halo teman-teman, kalian masih ingat kan tentang cara menghitung pecahan? Ingat dan Nora, kan udah pernah dibahas di kelas 4 dan 5. Nah, kalau gitu, bantu aku buat ingatin lagi ke teman-teman ya, Bo. Ya, boleh sih enggak, tapi aku lagi lapar. Jadi ingatan aku ikutan lapar nih. Hah, bisa aja kamu, Bo. Tapi, kebetulan nih, aku dapat coklat. Dan mumpung lagi ngomongin pecahan, aku bakal bagi coklat ini jadi 16 potong. Terus, aku kasih kamu 4 ya, Bo. Yeay, berarti aku dapat 4 dan 16 bagian dan coklat itu loh. Betul. Nah, sekarang coba kamu cari pecahan yang senilai dengan 4 per 16. Ayo, masih ingat kan, Bo? Kalau nggak salah, pertama kita bisa membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalnya, kita bagi pembilang dan penyebut dengan angka 2 dan jadilah 2 per 8. Bisa juga kita bagi dengan angka 4, Bo. Jadi hasilnya 1 per 4. Jadi, bagi per 8 maupun 1/4, dua-duanya senilai kan dengan 4 per 16. Iya, Bo. Tapi masih ada satu cara lagi nih, Bo. Apa tuh? Caranya kita ubah pecahannya ke bentuk desimal. Tadi kan 4 per 16 senilai dengan 1 per 4. 1 per 4 kalau diubah ke bentuk desimal akan menjadi 0,25 atau biasa juga disebut 25%. Jadi 4 per 16 senilai dengan 2 per 8, 1/4, 0,25 dan 25% ya Bunda? Bener, Bo. Ternyata menurut kamu udah mengalami ingatan kamu ya, Bo. Masa sih? Coba tes lagi ingatan aku Bunda. Kalau soal menyediakan alat pecahan, kamu masih ingat gak, Bo? Nih, aku punya 20 kelereng. Aku kasih ke kamu 12. Jadi kamu punya 12 plus 20 dari kelereng yang aku punya. Coba, Bo, bentuk paling sederhana dari 12 per 20 berapa? Ayo. Coba ya, kita bagi dulu pembilang dan penyebutnya sama angka 2. Hasilnya jadi 6 per 10. Masih bisa dibagi sama angka 2, hasilnya jadi 3 per 5. Udah gak bisa dibagi lagi Bunda. Jadi, bentuk sederhana dari 12 per 20 adalah 3 per 5. Wih, bener loh. Kamu suka matematika ya, Bo? Kalau dibanding makan sih, aku tetap lebih suka makan.
Sekarang gantian dong. Aku yang kasih ingatan kamu. Coba nggak, kamu ingat nggak cara membuatkan pecahan? Pas banget nih aku bawa snack. Aku punya seperempat buah coklat, 3/4 biskuit susu, 3/6 wafer. Oh iya, aku juga bawa 0,65 gram si keju dan 0,80 gram kerupuk. Coba kamu ambil pecahan-pecahan itu dan terdalam. Pertama, kita harus ingat kalau mau urutin pecahan, kita harus samain dulu bentuk pecahannya. Terus, pastiin juga bentuk pecahannya udah yang paling sederhana ya. Nah, sekarang kita ubah dulu 0,05 ke bentuk pecahan biasa menjadi 65/100. Terus, 65/100 kita sederhanakan menjadi 13/60. Kita ubah juga 0,80 ke bentuk pecahan biasa menjadi 80/100. Terus 80/100 kita sederhanakan menjadi 45. Eits, jangan ketinggalan. 3/6 masih bisa disederhanakan menjadi 1/2. Ya, sekarang semua pecahan udah punya bentuk yang sama. Langkah kedua, kita harus samain penyebutnya. Di sini penyebutnya ada 5, 4, 2, dan 20. Kita bisa samain semua penyebutnya jadi 20 nih. Untuk 1/5, kalau mau penyebutnya jadi 20, berarti harus dikalikan 4. Berarti pembilangnya juga dikalikan 4. Sehingga akan dihasilkan 4/20. Oh, ya. Berarti 3/4 akan menjadi 15/20. Setengah akan menjadi 10/20. 4/5 akan menjadi 16/20. Udah selesai menjebak penyebabnya. Nah, terakhir tinggal diurutin deh dari yang paling rendah. Terus kita balikin deh ke bentuk awal. Jadi urutannya dari yang rendah adalah 1/5, 3/6, 0,65, 3/4, 0,80. Nah, selamat juga. Kamu udah lulus dari tes ingatan oleh Master Boy. Pak Tani ya, Pak Tani menanami pekarangan dengan berbagai macam tanaman palawija. Di pekarangan itu ada tanaman cabai, kacang tanah, dan kedelai. Sepertiga dari pekarangan itu ditanam cabai, sisanya ya, dan sisanya ditanam kacang tanah dan kedelai. Bagian yang ditanam di kacang tanah sama luasnya dengan bagian yang ditanam kedelai. Coba kalian tentukan luas bagian yang ditanami kedelai. Nah, coba dibaca lagi tuh. Ini ada, di situ ada ya, seperti di atas itu, gambar itu. Menjumlahkan pecahan biasa. Menjumlahkan pecahan biasa, pecahan berpenyebut sama. Di sini sama penyebutnya ya. Jadi di situ ya 1 ditambah 2/4. Jadi berapa itu? Jadi 3/4. Ya, jadi 3/4. Nah kemudian karena pada soal diketahui 1/4 ya, 1 dibagi dengan 4 kotak, jadi 1/4. Bagiannya adalah 1 dan kotaknya ada 4. Kita arsir misalnya, kita arsir 2 itu ya. Kita arsir 2, yang itu 2 diarsir 1 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Bagian yang terarsir sebanyak berapa itu? Sebenarnya itu 3 ya. Pada pembilang seluruh ya ada 3 itu cuma 2 itu karena kesalahan dari itu penulisannya ya. Itu sebenarnya 3 ya. Ya, jadi 3/4. 3 yang diarsir karena semuanya ada 4 kotak. Ya. Nah, di sini lagi kita akan menjumlahkan pecahan 1/2 dan ditambah 1/4. Ya, 1/2 di sini ya. 1/2 ditambah 1/4. Nah, jadi kita samakan dulu penyebutnya adalah. Nah, karena 2 dan 4 itu apa? Berapa? Kita samakan KPK-nya. KPK dari 2 dan 4. Kalau 2 ini 4, 8, 10, 12 ya. Nah, oh ya, 6 ya, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Kemudian yang 4 ini 8 ya. Terus berapa lagi? 12, tambah 4 lagi jadi 16, 20 ya. 24 ya, 28 dan seterusnya. Kita cari di sini ya. Kita cari yang paling kecil tapi sama ya. Sama di antara 2 dan 4 ini. Berapa yang sama? 8. Jadi 8. Sudah kita samakan jadi 8 penyebutnya. Nah, sekarang 8 dibagi 2 jadi berapa? 4. 4 per 1 8 bagi 4 dapat 2. 2 bagi 4 8. Jadi kita jumlahkan 4 ditambah 8 berapa? 4 ditambah 8
dengan bilangan bulat. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan campuran dengan bilangan bulat dapat dilakukan dengan cara berikut. Ya, jumlah mengurangkan bagian-bagian bulat terlebih dahulu. Kemudian menjumlahkan dengan bagian pecahan. Ya, menyajikan pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Ya, nah seperti itu. Coba dengan mudah dulu. Ya, 2 berapa itu? 5 2/3 ya, ditambah 2. Nah yang bulat ini kita tambahkan dulu ya, yang bulat ini kita tambahkan dulu. 5 ditambah 2, 5 ditambah 2, nah ditambah 2/3 jadi 7. Ini 7, 5 ditambah 2 7, ditambahkan 2/3 ini 5 dan 7 2 jadi 7 ya. Dari mana 7? Ya 5 ditambah 2 ditambahkan ini yang pecahan ini 2/3 jadi 7 2/3. Nah itu masih apa namanya, masih cara satu itu. Cara duanya seperti ini lagi ya, 5 2/3 sama ditambah 2, 5 2/3 ini ditambah 2/1 ya. Nah kita kalikan dulu yang ini, 5 kali 3 ini ya, 3 kali 5 ditambah 2 ya, 3 kali 5 berapa ini? 15 tambah 2 jadi 17/3 ya. Ini 2 kali 3 6, 1 kali 3 jadi 6/3 ya. Nah itu 17/3 ditambah 6/3 sama dengan 23/3. Ini masih bisa dikecilkan lagi ya, masih bisa dikecilkan lagi sehingga 23/3 ini dapat 7, 23 ini dibagi 3 dapat 7 ya. 7 kali 3 21 sisa 2/3. Paham ya? Nah sekarang kita menentukan hasil operasi pengurangan berikut ya. Ini bilangan yang memakai koma. Bilangan apa itu? Bilangan desimal. Ya. Ini 8,2. 0,8. Berarti itu berapa? 8/10. Kenapa? Kok dibilang 8/10? Karena satu angka di belakang koma. Jadinya /10. Ya, bagus. 0,8 dikurangi 0,2. Tinggal kita kurangkan aja, 8 dikurang 2 jadi 6. Komanya turun, nolnya turun. Jadi 0,6. Paham ya? Nah, sekarang yang nomor B. Nomor B. 0,27. Itu kalau dijadikan pecahan biasa ini berapa? 20. Ya, bagus. 27/100. Kenapa 100? Di belakang koma ada 2 angka. Jadi satu angka di belakang koma /10, 2 angka di belakang koma /100. Kalau diangkat, /1000. Nah sekarang 0,27 dikurangi 0,07 ya. Kita jalan belakang nih, tinggal turun berapa nih? 0, 2 ya, koma turun 0 jadi 0,20 ya, 0,20. Paham ya? Cara biasa, campuran, kemudian desimal, sudah paham ya? Sini siapa yang belum paham mengenai ini? Sudah semua? Sudah ya. Nah, tadi sudah dilihat videonya, jadi ada bilangan pecahan, pecahan biasa dan juga bilangan desimal. Terus bilangan desimal itu bilangan yang bagaimana? Masih ingat tadi? Pecahan yang bagaimana Bu, tadi kurang jelas. Pecahan apa? Desimal. Iya. Pertanyaan yang bagus ya. Pecahan desimal itu adalah pecahan yang memakai koma. Misalnya di belakang koma ada satu angka itu pecahan itu menunjukkan ke berapa itu? Coba yang masih ingat kemarin kita belajar? 10 ya, 10. Kalau angka di belakang koma itu ke berapa? 100. Nah, kalau 3 angka di belakang koma itu menunjukkan ke 1000. Misalnya 0,8 itu adalah berapa? 8/10. Iya, 8/10. Terus kalau 0,25? 100. Kalau 0,2375? 0,375 berarti 375
tomat, ya. Ibu punya tomat. Terus ini ibu punya tomat dua buah tomat, ya. Terus yang satu ini akan ibu bagi dua, dibelah dua. Jadi ini berapa ini? 1/2. Satu dibelah dua bagian, jadi 1/2. Ya. Nah, kalau ini berapa bagian ini? Jadi berapa bagian ini? 6 bagian, karena 1 dibagi 6. Jadi ini nilainya 1/6. Paham ya? Coba ibu ini kasih ya pertanyaan, nanti ibu tulis di situ ya soal. Nanti kalian diskusikan ke kelompok, ya. Nanti hasilnya kita bahas bersama ya. Ibu beri soal ya. 3/4 ditambah 1/6. Coba cari, jadi kelompok mencari. Coba diskusikan dengan kalian. Dengan cara apa yang sudah di kelompok tadi ya. Terus apa yang sudah dijelaskan tadi, masih ingat atau tidak? Ketemu nggak hasilnya? Berapa? 11. Berapa 12-nya? 12. Oh, samakan KPK-nya 11/12. Nah, jadi untuk yang pertama kita cari KPK-nya adalah 12 ya. Nah, KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Nah, 12 ya. Ya, 12. Kemudian 4, 6 ini sudah kita cari KPK-nya. KPK itu apa? Nah, jadi sudah kita cari, kita temukan yang terkecil di situ, ya. Di antara dua itu, ya, bilangan itu. Nah, jadi ketemunya 12 ya tadi. 12 ya tadi? Ya. 12 ini dibagi 4 jadi berapa? Jadi berapa? 3 kali 3? 9. 12 ini lagi dibagi 6? 2. 2 kali 1? 2. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Sama semua seperti ini? Sama. Ya. Sekarang ibu akan memberikan kertas ini dan kalian dibuat sendiri ya. Pecahannya dibuat sendiri di lembar ini, dibulatkan. Sudah itu pecahannya ini 1/3 ya. Nah, yaitu 1 dibagi 3. Ini 1/4. Ini 1/6 ya. Dan ini 1/5. Ini 1 berapa tadi? Ini 5, ini 6, ini 3. Ya, sudah kerjakan. Ya, kalian buat itu ya. Sudah ibu bagi masing-masing ya untuk membuat. Kemudian ini, perhatikan ini, ya, perhatikan ini. Ini masih utuh, belum dipecah, ya. Masih 1 ya. Nah, jadi ini sudah dipecah menjadi 2. 1/2. Ini sudah dipecah menjadi 3, yaitu 3 warna ini. Nah, jadi 1/3. Ini 1/4. Kalau 1 dipecah atau dibagi menjadi 4. 1/5 karena 1 dibagi 5. Tepat ya. Nah, 1/6 karena 1 ini dipecah menjadi 6. Jadi nilainya 1/6 dalam satu pecahan ini. Ya. Nah, ini semuanya 1/6 ya. Itu kamu dapat berapa? 1/4 ya. Tulis di situ 1/4. Dari kelompok 1 mana itu? Coba, itu berapa itu? 1/3. Kenapa dibuat 3? Karena 1/3. Jadi 1 itu dibuat 3 pecahannya ya, menjadi 1/3. Jadi dalam 1 itu hasil itu nilainya 1/3 ya. Ya, bagus. Kalau ini 1/4. 1
dibagi 4. Jadi satu bagian ini nilainya berapa? 4. Ya. Nah. Ini kelompok 3. Ya. Berapa ini? Dibuat berapa? 1/5. 1 dibagi 5. Yang di aslinya ada 5. Ya. Jadi satu bagian itu bernilai 1/4. berapa? 1/5. 1/5. Ya, karena 1/5 nilainya 1/5. Ini berapa? 1/6. Ya. Jadi satu aksiran itu nilainya 1/6. Ya, sudah kita sudah belajar tadi mengenai bilangan pecahan ya. Apakah kalian telah tercapai pembelajarannya? Sudah paham ya? Kalian sudah aktif semua ya? Ini semuanya sudah paham kan? Sudah. Apa hambatannya hari ini kita belajar? Ada hambatan nggak? Hambatan. Karena memang melingkar itu kita punya persiapan ya. Terus ada buku gambarnya ya, ada kelasnya, kemudian ada pensil ya. Terus ada yang untuk membulatkan. Jadi mungkin tidak ada hambatan ya? Tidak ada hambatan dari ini untuk belajar. Bilangan pecahan tidak ada. Alhamdulillah. Ya. Kalau tidak ada hambatan, berarti kesimpulan kita belajar hari ini ya tentang pecahan ya. Ada pecahan yang tadi kita pelajari yaitu pecahan biasa. Terus pecahan yang sama penyebutnya, kalau dia tidak sama, kalau sama langsung kita inikan penyebutnya. Kalau tidak kita harus mencari dengan KPK. Kita cari dengan apa namanya kelipatan itu yang terkecil. Karena KPK itu apa? Kelipatan yang terkecil yang kita ambil untuk menyamakan penyebutnya. Ya. Terus kalau dia penjumlahan langsung kita jumlahkan ya. Kalau dia memang pengurangan kita kurangkan. Kalau dia kalian kita kalikan. Dengan cara kita mencari KPK untuk menyamakan penyebutnya. Ya. Kemudian ada lagi yang kita lihat tadi kalimat bilangan campuran ya. Bilangan campuran itu ada bilangan bulat, terus ada pecahan. Ya, itu bilangan campuran. Terus ada juga bilangan desimal. Bilangan desimal itu bilangan yang memakai koma. Itu adalah bilangan desimal. Sehingga di belakang komanya misal ada 1 di belakang koma itu menunjukkan per 10. Kalau dia 2 angka di belakang koma menunjukkan per 10. Itu juga 3 angka di belakang koma menunjukkan per 1000. Misalkan ya, tadi sudah kita lihat ya 0,8 berarti 8 per 10. 0,25 misalnya itu tadi kita lihat jadi 25 per 100. 375 0,375 berarti 375 per 1000 ya. Karena 1 angka di belakang koma per 10, 2 angka di belakang koma per 100, 3 angka di belakang koma itu menunjukkan per 1000. Paham ya? Kesimpulan kita pada hari ini belajar yaitu tentang bilangan pecahan. Sudah mengerti semua? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan menanyakan kesan dan pesan hari ini. Kita belajar. Senang atau tidak? Senang. Tentunya senang ya. Kita membuat pelatan, sudah disiapkan buku gambar, tulis ya tentang bilangan pecahan. Senang ya belajar hari ini? Senang. Mungkin ya untuk belajar kita hari ini kita sebelum menutup pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa supaya kita di perjalanan pulang dengan selamat, tidak ada halangan di jalan ya, sampai rumah dengan selamat. Nah, jadi kita berdoa dulu ya untuk ketua kelasnya untuk memimpin undangan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Sehat. Sehingga kita
ini ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Coba tuan kelasnya untuk menuju doa. Berdoa, siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Coba sekarang, ya. Ibu akan mengabsen. Ambil di depan Anda. Nah, yang berdiri, kita akan sedikit dulu supaya menghilangkan kejenuhan atau kelelahan. Kemarin kita sudah belajar yaitu tentang pecahan ya. Jadi semuanya sudah paham, yaitu pecahan biasa ya. Kemudian pecahan campuran dan pecahan desimal. Kalau yang pecahan biasa itu misalnya kalau menyebutnya tidak sama, harus kita samakan terlebih dahulu. Kenapa? Kita cari KBK. Apa KBK? Kelipatan persekutuan kecil. Kita cari ya, di mana di kelipatan itu yang kecil. Yang kecil itu adalah untuk kita mengambil penyebut ya, untuk menyamakan penyebutnya dulu. Setelah sama penyebut baru kita kalikan atau kita kurangkan ya, atau kita jumlahkan. Makanya kalian itu harus hafal perkalian ya. Perkalian harus hafal, pembagian ya, pengurangan juga pengurangan harus harus tahu cara-caranya. Yang jelas perkalian itu harus hafal. Kalau hafal perkalian itu sangat enak. Karena dengan membagikan itu adalah kebalikan dari perkalian. Misalnya 10 ya dibagi 5 jadi berapa? Dapat 2. Karena 2 kali 5 10. Nah makanya harus juga dengan perkalian ya. Kemudian anak, sekarang ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. 1. Peserta didik dapat mengonsepkan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan pecahan dan campuran dengan menyebut berbeda dari demonstrasi media konflik. 2. Peserta didik dapat merasionalkan konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan campuran dengan menyebut berbeda dengan media pecahan. 3. Peserta didik dapat memutuskan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran dengan menyebut berbeda yang ada di LKPD ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Sekarang kita akan videonya sudah ditayangkan. Kamu masih ingat gak? Lupa-lupa dikit sih udah. Gimana ya caranya? Pertama, kita harus mengalihkan penyebutnya dengan suatu bilangan agar hasilnya menjadi 10, 100, atau 1000. Jangan lupa pembilangnya juga dikalikan dengan bilangan tersebut ya. Kalau udah, kita bagi deh pembilang dengan penyebutnya. Pasti hasilnya akan dimulai dengan 0, jadi dia pecahan desimal. Coba pakai contoh dong Mbak. Aku masih bingung nih. Gini Bang, misalnya kita disuruh mengubah pecahan 3/4 menjadi pecahan desimal. Berarti langkah pertama adalah Mengalihkan penyebut dengan bilangan lain biar jadi 100. betul Bang. Nah berarti kita kalikan dengan 25 ya. Begitu juga dengan pembilangnya. Kita kalikan dengan 25. Didapatkan hasil 75/100 alias 0,75. Oh, ya. Aku mulai ngerti deh. Makasih ya Mbak. Tapi BTW, bisa gak yang baik? Maksudnya, pecahan desimal berubah ke pecahan biasa. Oh, bisa dong Bang. Hampir sama sih caranya. Pertama, kita ubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Penyebutnya sudah pasti 10, 100, atau 1000. Setelah itu, kita sederhanain deh pecahannya. Coba ya, kamu ubah bentuk 0,375 menjadi pecahan biasa. Gimana ayo? Kalau benar, habis ini aku kasih papak deh. Wah, mau. Ya, berarti pertama, aku harus ubah angka 0,375 ke bentuk pecahan. 0,375 kan senilai sama 375/1000. Tapi 375/1000 kayaknya masih bisa disederhanain deh. Coba dibagi 125. Nah, ini jawabannya Mbak. 3/8. Bener kan? Bener dong, please. Yeay, benar Bang. Berarti kita makan minyak sekarang ya. Asik, aku udah lapar banget nih Mbak. Iya, makan dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, tadi sudah melihat video tadi tentang apa tadi? Pecahan ya. Sudah dilihat tadi, sudah kalian amati dan sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya.
yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berbeda biasa dan pecahan campuran dengan penyebut sama atau ada yang berbeda ya. Jadi ini ada lima kerjanya, kalian kerjakan per kelompok dengan kerjasama ya dan tidak boleh ribut ya. Setuju ya? Sudah semuanya? Kalau sudah, coba kelompok satu maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Ya. Coba ya, 2/5 ditambah 1/5 ya. Ini karena sudah sama penyebutnya, tinggal pindahkan saja. Jadi 3/5. Betul, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah temanmu perwakilan dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya, sudah tuh ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi sudah paham semua ini ya tentang pecahan ya, sudah ya. Kalau sudah semua itu kumpulkan. Baik, akan membagikan hasil dari LKPD tadi. Alhamdulillah sudah banyak betul ya, tapi sudah memahami pelajaran hari ini tentang pecahan ya, pecahan biasa dan pecahan campuran. Kelompok 1 tadi kerja kelompok ya. Kemudian ini ibu beri LKPD lagi untuk dikerjakan sendiri-sendiri perorangan ya. Sudah kerjakan, jangan lupa namanya ya. Sudah kumpulkan semua? Terus sudah? Apakah pelajaran kita hari ini sudah tercapai? Sudah. Sudah ya, sudah tercapai. Sudah melakukan apa namanya? Tugas ya, tugas kelompok, tugas mandiri yang sudah selesai ya. Jadi mengenai pecahan campuran dan pecahan biasa sudah ya. Apakah kalian terlihat aktif dalam pembelajaran? Aktif semua ya? Ya. Aktif semua. Terus kalian antusias dengan pembelajaran ini? Ya. Apakah kalian sudah memahami tentang pelajaran hari ini? Sudah. Sudah paham ya? Yaitu tentang pecahan campuran, pecahan ya biasa, pecahan desimal, tadi sudah kita saksikan di video pembelajaran tadi ya. Sudah semua? Ada hambatan tadi? Sudah mengerjakan ini? Tugas-tugasnya tadi? Tidak ada hambatan? Iya. Jadi semuanya alhamdulillah lancar ya. Juga sudah memahami tentang perkalian ya, pengurangan, terus pembagian tadi ya, penjumlahan. Nah, kalau dia memang penyebutnya tidak sama, harus kita samakan dulu tadi ya. Ya. Menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Apa KPK? Kalau mencari KPK, maka kita akan menemukan hasil ya. Tadi kita sudah belajar ya. Tentang pecahan ya. Tadi sudah, alhamdulillah tidak ada hambatan ya. Pelajaran tadi ya. Apa kesannya? Gimana? Senang? Kenapa ya kita bisa mengerjakan tugas ya dengan baik, yaitu mengenai pecahan tadi ya, pecahan biasa, pecahan campuran tadi sudah selesai ya. Jadi perasaannya gimana? Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran ya, untuk keselamatan kita di jalan ya, kita harus berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran ya, terlebih dahulu kita berdoa. Coba untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa siap mulai.